hanya suara sih. Jika kebun jagung, naon kebun jagung, ajeg lempeng ngantrenggang. Padahal diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan sholat berjamaah, betapa saf itu dibangun dengan rapat dan lurus. Dan ini menggambarkan kekuatan muslim ketika sholat dengan saf yang padat, rapat dan lurus. Ya. Hampir semua masjid atau banyak masjid yang alhamdulillah walaupun seperti ini keadaannya, kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Karena di tempat lain tidak sedikit masjid yang ditutup, bahkan ada tetangga dari komplek ini naros Ustaz kumaha cenah masjid abi bumi abi payunan masjid ai masjid dikembok cenah Ustaz meni nyeri hate padahal keur sumanget cenah ka masjid teh masjidna dikembok Pak di dia digembok teh alhamdulillah ya. Insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berlalu, tapi yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan kita mengerti. Karena ketika kita mengerti, maka sesuatu menjadi indah. Jika tidak mengerti, maka yang lahir adalah kemarahan, diawali oleh kekecewaan. Seperti ada sahabat, mungkin tetangga, pas keluar rumah bertemu dengan kita, ditanya nggak mau jawab, marah nggak Pak? Ditaros tengah jawab, ambek tuh, marah. Kunaon si eta tengah jawab, ditaros tengah jawab, balem, weh ti isuk tepikeun ka beuting dari pagi sampai malam, Tapi ketika kita tahu bahwa dia sedang sakit gigi, baru ngerti, oh pantesan sakit gigi. Perhatikan sebelum tahu dan sesudah tahu. Dalam menyikapi keadaan seperti ini, hanya 10% di atas kendali kita. Maka 90% kehidupan itu di luar kendali kita. Seandainya Allah tidak memberikan hikmah, seandainya Allah tidak membuat kita mengerti, maka hidup adalah sumber kemarahan. Tetapi ketika Allah memberikan pengertian, ketika Allah memahamkan kita tentang sesuatu, maka hidup adalah kenikmatan. Nikmat kenapa? Karena janji Allah di awal pertama kita membaca Quran, maka yang pertama adalah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mustahil Allah ingkar janji. Apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita menerimanya dengan penuh kesyukuran, ketika kita menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyalahi janji, maka rasa sakit pun menjadi nikmat. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, seorang ulama pada saat sakit dan kronis, ya pada saat sakit dan kronis, terus datang dikunjungi oleh sahabat-sahabat dan muridnya. Ketika salaman, setelah salaman terus dia katakan, Alhamdulillah kasek, mengangi bahasa orangnya, hirup teh nikmat pisan, panjang Pak. Nikmat pisan. Padahal dia dalam keadaan sakit, tapi dia mengatakan nikmat pisan. Aya kitu bapak nu kantos gering nyarios kitu ka ibu. Ibu nikmat pisan. Gering. Kenapa?
Karena hatinya, jiwanya tidak ikut sakit seperti sakit tubuhnya. Nah, yang salah pada diri kita, ketika kondisi di luar tidak sesuai dengan yang kita inginkan, hati kita ikut terganggu. Betul tidak? Ini yang menjadi sumber kemarahan, Pak. Padahal setampan apapun kita, sesehat apapun kita, sesegar apapun kita, sebesar apapun tubuh kita, semua akan kita tinggalkan, karena yang akan kembali kepada Allah adalah jiwa kita. Maka pastikan ketika segala sesuatu kacau balau di luar kita, hati kita jangan ikut larut dengan kekacauan itu. Ketika terjadi musibah dan tertimpa rasa sakit pada diri kita, maka pastikan hati kita jangan ikut tertimpa. Nah, kita tidak bisa memisahkan itu kadang-kadang. Maka yang muncul adalah kepanikan, ikut panik. Padahal kata Allah, farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Paling tidak, Pak, hari ini saya bersyukur gara-gara COVID-19 sekarang ada putra ikut. Karena hari-hari biasa mah jarang ketemu. Jarang ketemu, tapi sekarang pas ada COVID-19 di rumah terus. Apa yang saya nikmati? Saya lihat sholatnya. Ba'da maghrib kadang-kadang kita kumpulin, ada anak 4 dikumpulin semuanya, dikasih tausiah sedikit, kasih nasihat sedikit. Karena kalau sengaja di waktu-waktu tertentu, di saat-saat waktunya everything is fine, tidak bisa dilakukan, Pak. Ya Allah, nikmat. Iya, kenapa? Berkumpul, Pak. Itu adalah kenikmatan yang sangat mahal. Ya. Nah, dengan begitu maka pantas Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yu'tal hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikanlah hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Artinya tidak semua orang diberikan hikmah. Tidak semua orang yang diberikan hikmah. Karena Allah hanya garis bawahi man yasha'u, hanya orang yang dibuat mengerti, orang yang dikehendaki oleh Allah yang dibuat mengerti. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269, Pak. Nah, jadi setiap kejadian apapun jangan lupa mohon kepada Allah ingin dipahamkan. Mohon kepada Allah dibuat mengerti. Karena kalau sudah mengerti, maka awal dari kebijaksanaan adalah diawali dengan pengertian. Nah, hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan mengulas sedikit tentang Idul Kurban atau makna kurban. Ya, makna kurban. Kalau kita ingat turunannya dari rukun Islam, ada sholat, ada zakat, ada saum. Maka kurban turunannya dari mana? Dari zakat, Pak, ya. Turunannya pasti dari zakat gitu. Sholat, zakat, saum. Maka kurban adalah turunnya dari zakat. Apa? Imam Asfahani mengatakan, ma yukhrijuhul insan min malihi ala wajhil kurbah, gitu. Kata Imam Asfahani. Ma yukhrijuhul insan min amwalihi. Apa yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hartanya. Untuk apa? Ala wajhil qurbah, dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketemu di ayat surat Al-Hajj ayat 37 kan, sekalian. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, terus darahnya, karena yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Ya, yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Karena itu hadirin, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian mudah-mudahan Allah memahamkan kita. Sehingga apa? Ini menjadi semangat buat diri kita, semangat buat diri setelah kita paham. Ya. Berkaitan dengan rizki,
Ini ada satu cerita hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa suatu hari, kata beliau, ada seorang yang sedang berjalan di padang pasir. Terus tiba-tiba orang itu mendengar satu teriakan, mendengar satu suara yang memerintahkan agar suara itu mendekati kebun si fulan lalu menjatuhkan hujan di kebun si fulan itu. Jadi iski hadiqata bi fulanin, gitu hadisnya. Jadi ada satu suara yang tidak terlihat lalu memerintahkan kepada awan untuk pergi ke kebun si fulan, lalu setelah itu turun hujan di situ. Singkat cerita, orang itu setelah mendengar maka awan itu menjauh. Ketika awan itu menjauh, lalu terlihat awan itu menggumpal. Setelah awan itu menggumpal, dan setelah menggumpal biasanya turun hujan. Nah, dia terus mendekat, dia mengejar awan itu sampai akhirnya dia tiba di satu tempat di sebuah kebun dan terlihat bekas air hujan setelah turun hujan. Di kebun itu ada seorang yang sedang mengelola kebunnya. Lalu ditanya, kalau dengan bahasa kita, "Bapak, maaf, apakah Bapak yang namanya si fulan?" Nah, orang itu bertanya, "Limadza tas'alu an ismi?" Kenapa engkau bertanya tentang namaku? Ya, orang-orang tiba-tiba datang dan bertanya tentang namanya, lalu ditanya lagi, "Kenapa engkau bertanya tentang namaku?" "Limadza tas'alu an ismi?" Kenapa engkau bertanya tentang namaku? Ya, terus dia ceritakan bahwa dia mendengar teriakan, setelah itu teriakan itu menyuruh awan untuk menurunkan hujan di kebun si fulan. Ini masalahnya, apakah Bapak pemilik kebun itu? Kata dia, betul. Setelah diceritakan seperti itu, maka orang itu berkata, "Imma id qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha." Kalau memang demikian, perhatikan bahwa aku melihat apa yang keluar dari perut bumi setelah dia menanam, maka keluarlah tanaman lalu memberikan hasil. Fa atasaddaqa bisulusihi. Kata beliau, aku bersedekah sepertiganya. Yang kedua, wa aqulu ana wa iyali salasan, dan aku makan sepertiga dengan keluargaku. Dan yang terakhir, wa aruddu fiha bisurus, dan aku kembalikan sepertiganya untuk aku tanam kembali. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan iya, kembali dijadikan modal iya, tapi berbicara tentang sedekah, nah ini permasalahannya. Ya, ini permasalahannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, pelajaran yang kita ambil dari cerita tadi, tiada lain adalah ingat satu hal, ada campur tangan Allah dalam perjalanan rizki kita. Nah, jadi ada campur tangan Allah dalam perjalanan rizki kita. Karena itu, mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita hadapi pada saat ini, yang akan kita laksanakan pada saat ini beberapa saat ke depan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri. Dekati Allah. Setelah kita mendekati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Kayak dulu sedekah dulu, Pak. Kayak dulu sedekah dulu. Sedekah dulu, Pak. Karena ada orang bilang angkerek sedekah lamun geus aya, lamun tos gaduh. Kenyataan tos gaduh mah suatu hari saya mendapatkan nasihat ya. Ada kejadian tetangga dulu, Pak ya. Ada kejadian dulu tetangga. Nah, berbicara tentang zakat tijarah. Dan kebetulan omsetnya miliaran, Pak. Dia jualan plastik bekas gitu ya, terus dikembalikan, didaur ulang, jadi punya pabrik daur ulang. Nah, terus lama-lama dikalkulasi berapa sedekah yang harus dia keluarkan. Setelah dikalkulasi ternyata semakin lama semakin besar, Pak. 2,5% kecil dari 1 juta. Berapa?
25.000. Kalau dari 10 juta 250.000. Kalau dari 100 juta 2,5 juta. Udah mikir dah. Kalau 1 miliar 25 juta. Nah, udah mulai dah gerah. Kalau 10 miliar 250 juta. Mulai, Pak. Tega 250 juta dikeluarkan? Berat, Pak. Yang akhirnya ternyata konon beliau itu ditunda sampai akhirnya dikalkulasi dan tersebut ada angka 700 juta dia harus keluarkan zakat, Pak. Udah 700 juta, Pak. Mikir akhirnya ditunda. Siang hari dalam keadaan rintik-rintik hujan, tak ada yang menyangka, Pak, tiba-tiba celebur, pabriknya terbakar. Apa yang terjadi? Ditaksir kerugiannya kurang lebih sekitar 40 miliar. Mending ikhlas dikeluarkan atau mending dicabut paksa oleh Allah diambil? Nah, ini, Pak, ya. Jadi ada perjalanan yang harus kita lalui, di mana pada perjalanan manusia mencari maisha, sadari bahwa ada campur tangan Allah di situ. Nah, karena itu dengan demikian mudah-mudahan Idul Kurban ini menjadi momentum untuk kita semua. Momentum untuk kita semua, Pak. Yakinlah tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah hati kita, ketakwaan kita. Begitupun ketika manusia bersedekah, maka tidak sampai uangnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah begitu kaya. Allah tidak butuh uang kita. Sampai tadi dikatakan di dalam surat Ad-Dzariyat 57, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh dari mereka rizki dan aku tidak butuh mereka memberiku makan. Tapi apa? Ketaatan dan ketundukan hati yang harus kita suguhkan, yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang surat Al-Hajj ayat 37, kenapa? Ternyata melihat asbabun nuzulnya ada 2. Ya, kalau kita lihat dan kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang pertama, biasanya kalau orang jahiliyah itu yang namanya kurban itu dipotong dagingnya terus disimpan, setelah itu disimpan di depan berhala. Ya, atau yang kedua, dagingnya dipotong terus si Ka'bah itu dilumuri daging kurban tadi, daging onta. Nah, dari sini Allah membantah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya, karena yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Begitupun ketika kita bersedekah. Ketika kita bersedekah, maka yang akan sampai kepada Allah bukanlah uang kita. Kalau kita mengeluarkan sedikit beras dari tempat kita, dari dapur kita, sedikit beras dikeluarkan untuk bersedekah, maka bukan beras itu yang sampai kepada kita, tapi yang sampai kepada kita adalah hati kita. Dengan demikian Allah katakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita dan Allah tidak melihat bagaimana harta kita, tapi Allah hanya ingin melihat hati kita dan Allah ingin melihat amal-amalan kita. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berkaitan dengan kurban. Ya, berkaitan dengan kurban. Kurban ibadah, Pak? Pertanyaan konyolnya. Kurban ibadah? Hari makan daging kurban? Makan daging kurban? Gimana? Kurban itu ibadah. Makan daging kurban? Nah, penting dipanyakin Ustaz. Itu ya. Itu ya. Apa yang harus tampak dalam kurban, Pak? Kalau kita menyusuri ayat, kita baca di surat Al-Hajj sebelum ayat itu berbicara, maka kita akan menemukan ayat sebelumnya di ayat 32. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Dzalika wa man yu'azzim sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Hal itu kata Allah, ibadah kurban itu tiada lain wa man yu'azzim sya'airallah. Ya. Wa man yu'azzim sya'airallah. Jadi yang harus tampak pada saat ibadah kurban ketika kita menyembelih apa, Pak? Syiarnya, ini yang harus tampak. Jadi yang harus tampak adalah syiarnya. Ketika kurban itu hadir, selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka setelah itu kita menyembelih kurban, maka apa yang harus tampak? Yang harus tampak adalah syiarnya. Ya. Ini yang harus tampak, bukan sibuk dengan dagingnya. Tapi yang harus tampak adalah syiarnya. Sehingga Allah katakan, "Wa man yu'adzib sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," bahwa siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu hadir dari ketakwaan hati. Balik lagi, Pak. Berbicara kurban itu berbicara ibadah hati. Berbicara kurban itu berbicara tentang ketaatan. Berbicara kurban itu berbicara tentang syiar dan bukan berbicara tentang daging. Nah, bukan daging, Pak. Urang masuk dibalik daging dan urame. Mun aya nu teu kabagean, panitia dicarekan. Bukan, Pak, bukan daging. Tapi kita berbicara tentang syiar Allah. Apa? Sesuatu yang disebut syiar, maka tiada lain adalah sesuatu yang harus menarik dalam kacamata Islam. Itu harus menarik, Pak. Kalau kita berbicara tentang Islam bahwa itu adalah satu di antara bagian syiar Islam, maka ibadah kurban ini adalah sesuatu yang harus tampak menarik. Ya, ngelihat orangnya aja udah, kok begini ya? Ada sesuatu yang sangat indah dilihat. Maka kalau kita pelajari secara psikologi, kita pelajari orang kaya bisa bersyukur pada saat itu, orang yang mampu bisa bersyukur pada saat itu. Kenapa? Ada kebahagiaan yang paling dalam buat dirinya, di mana dia bisa menyempurnakan taat kepada Allah. Setuju, Pak? Itu, Pak. Sanes nuang daging nah. Tapi apa? Kebahagiaan orang yang diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tiada lain. Dia merasa bahagia karena dia sudah menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Orang bisa kurban karena punya uang, karena hidayah, Pak. Hidayah. Ada enggak orang yang punya uang tapi tidak sempat kurban? Banyak. Karena rumus berbagi bukan karena uang. Rumus berbagi bukan karena dia kaya, rumus berbagi bukan karena dia punya uang, tapi rumus berbagi adalah pada saat sampai hidayah kepada dirinya, lalu dia tunduk dan mau melaksanakan amanah dan titah Allah. Subhanallah, ini Pak, kebahagiaan orang yang diberi kelebihan, sudah bisa menyempurnakan hartanya. Ya. Terus yang kedua, apalagi paling tidak ketika ini harus dipandang dari syiar. Ada kebahagiaan yang terbangun dari saudara-saudara kita. Setitik kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang besar, setitik kebahagiaan saja. Ya. Apa? Ya mungkin kalau lihat anak muda dapat daging kurban, nyate bareng gitu aja. Seperti itu. Bakar ikan, bakar daging bareng-bareng. Di mana-mana daging, Pak. Dan daging bukan hal yang istimewa, tapi di situ ada keberkahan ketika manusia bisa saling berbagi pada saat itu. Jadi yang harus tampak adalah syiar. Terus yang ketiga yang harus tampak adalah harmoni antar kita dalam kehidupan yang diikat dengan satu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ini yang nampak. Karena pada saat itu yang terjadi apa? Litukabbirullah, mengagungkan Allah, sehingga ketika kita masuk Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi apa yang kita dengar di setiap masjid, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang harus tumbuh. Ini yang harus tumbuh. Apa? Mengagungkan Allah. Kenapa mengagungkan Allah? Karena kita tahu betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita setiap saat, Pak. Jangan pada saat kita
saat ini, bahkan pada saat tidur Allah tidak berhenti menyayangi kita. Allah jaga kita, Allah rawat kita, Allah pelihara kita. Bahkan lubang yang ada pada tubuh kita, lubang hidung, lubang celi, ada yang pernah kemasukan cucunguk ke sare? Tidak, Pak. Kenapa? Karena nyawa seseorang pada saat tidur itu berada dalam genggaman Allah pada saat itu, Pak. Sehingga pada saat berada di dalam genggaman Allah, bahkan dikatakan bahwa ketika orang tidur itu dalam keadaan mati. Lihat doanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Manusia pada saat tidur dia dalam keadaan mati, maka nyawa dan keselamatannya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau besoknya Allah berkenan untuk mencabut nyawanya, maka selesai hari itu. Tapi ketika Allah berkehendak lain, ingin kita melanjutkan perjalanan hidup, Allah kembalikan nyawanya, Pak. Aduh, subhanallah. Allah rawat kita. Ya, Allah rawat kita, Pak. Allah beri kita rizki setiap saat, Allah jaga kita setiap saat, Allah perhatikan kita setiap saat, Allah sayangi kita setiap saat. Allah kurang naon, teu kurang nanaon, ai urang kurang naon, kurang ajar. Siapa? Aduh, subhanallah. Jadi apa? Apa yang menahan kita untuk taat kepada Allah? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang menghalangi kamu untuk taat kepada Allah? Apa yang menghalangi kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi Allah? Apa yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kami yang telah menciptakan kami yang telah menciptakan kamu, kami yang telah menciptakan kamu, dan kami juga yang memberi bentuk yang terbaik bagi kamu. Maka dengan demikian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis apa yang disampaikan oleh Allah ketika kita ikut ibadah kurban, maka realisasinya bukan berbicara tentang daging dan hewan kurban, tapi berbicaranya adalah min taqwal qulub, ketakwaan hati, Pak. Ketakwaan hati. Jadi berbicara ketakwaan hati. Ya. Dan Nabi SAW katakan at-taqwa hahuna, hati itu tempatnya takwa, atau takwa itu adanya di hati, Pak. Jadi berbicara tentang ini, artinya berbicara tentang apa? Berbicara tentang kepedulian, berbicara tentang care, berbicara tentang empati, berbicara tentang tenggang rasa dan lain sebagainya. Sehingga kalau dijabarkan lebih jauh lagi, manusia pada saat melaksanakan ibadah kurban atau pada saat dia bersedekah, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan uang dan hartanya serta makanan yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah hatinya, Pak. Ini yang harus sampai kepada kita. Pesan kurban itu yang harus sampai kepada kita. Nah, baru kita nanti berbicara tentang hati. Ya, ketika mengajarkan bahwa ajaran kita adalah berbagi, ketika Allah menggambarkan bahwa Islam itu adalah orang yang peduli dengan keadaan, peduli dengan sekitar dan lain sebagainya. Ini harus tumbuh, Pak. Terus. Jadi yang ditumbuhkan apa? Jiwa berbagi. Ini yang ditumbuhkannya. Jiwa berbagi. Jiwa berbagi, jiwa peduli, jiwa ingin memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jiwa ingin mendahulukan kepentingan orang lain, jiwa untuk terus memuliakan orang lain. Sehingga nantinya ada kalimat la tahasudu, janganlah saling mendengki. Itu, Pak. Kenapa? Digambarkan dengan harmoni kehidupan yang terjadi antara kita sebagai saudara seiman. Nah, ini pesannya yang dapat kita ambil. Terus apa? La tajassasu. Jangan saling meremehkan, jangan saling menjatuhkan, la tabaghadu, jangan saling bertengkar. Ya, la tadabaru, jangan saling membelakangi. Kunu ibadallahi ikhwana.
jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah ini Pak, ibadah kurban nanti yang harus tumbuh di dalam diri kita. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengutip tentang hal ini. Ibnu Katsir mengutip tentang hal ini, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban adalah menata hati yang sebenarnya. Betul-betul kita persembahkan diri kita untuk membangun ketakwaan di dalam diri. Karena itu ketika ibadah kurban maka luruskan niat Pak. Ya, luruskan niat. Ya, kita syiarkan semuanya. Kita beritahukan kepada banyak orang. Ada keindahan yang terjadi ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya, kalau mungkin dunia tahu, biarkan dunia tahu bagaimana indahnya Islam mengajarkan kebersamaan, saling tenggang rasa dan peduli satu sama lain. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu apa? Niat. Ya, mari kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita. Kita bertawajuh kepada Allah dengan sepenuh hati. Sehingga ada kalimat yang senantiasa kita baca dalam doa iftitah kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang mana ini nanti ibadah kurban itu? Wa nusuki. Gitu Pak. Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku dalam arti pengorbananku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka luruskan niat kita. Ya, hidup kita milik Allah, rizki yang ada pada diri kita adalah milik Allah, maka semuanya kita kembalikan dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka ini sejalan yang disebut dengan syukur. Syukur, karena hakikat syukur itu kan bukan say thank you atau terima kasih, tapi syukur itu sendiri makna yang terdalamnya adalah tasorruf. Ya, sorful abdi ala ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Kata ulama seperti itu. Ya, yang disebut syukur adalah menyesuaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa limpahan nikmat yang tidak ada batas, ila ma khuliqa li ajli, terhadap apa tujuan manusia itu diciptakan. Jika manusia diciptakan untuk ibadah, maka yang disebut syukur adalah menyelaraskan dengan apa yang Allah kehendaki. Berbicara tentang nikmat, maka nikmat itu bisa kita syukuri. Seandainya karunia yang berupa nikmat itu bisa kita tujukan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata kita syukuri, ya, langkah kita syukuri, sehat kita syukuri, kesempatan kita syukuri. Semua sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ibadah. Maka mata kita dipakai untuk ibadah, pendengaran kita Pak sekarang dianggo ibadahnya, dianggo ngaos. Itu tidak makaning tuluh nanti Pak. Ya, dokter ngaji mah tentrem atuh Pak. Sieun aya bangsat tuh Pak. Cahayanya naon sababna? Da ceuk Nabi cenah unzilat alaihimus sakinah. Orang ketika duduk di sebuah rumah terus apa? Yatlu al-Qur'an, yatluna al-Qur'an wa yatadarasuna. Unzilat alaihimus sakinah. Berbicara tentang Quran dibacakan. Terus apa? Tadarusnya juga dilakukan. Unzilat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketentraman Pak. Tenang tuh Pak. Tenang tuh. Saking tenangna naon? Nunutan. Alhamdulillah. Sanes nyindiran sanes. Mangga we lajeng teh. Insyaallah calik lagi jadi ibadah. Kamu nyarane. Ternyata pang tenang-tenangna calik di masjid nuju ngaos Pak. Pang tenang-tenangna kalem we. Nu kadua bapak-bapak mah keur jumaah. Innal hamdalillah lah.
Nikmat. Allah berikan ketenteraman, subhanallah. Ini Pak, ini yang akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini, detik ini, telinga kita menjadi saksi bahwa telinga ini dipakai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur dengan tubuh kita, syukur dengan waktu kita. Hari ini kita investasikan waktu untuk dekat kepada Allah. Ya, tinggal nanti kita bersyukur dengan harta kita, bersyukur dengan keluarga kita. Andai semua yang ada pada diri kita bisa membuat diri kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya, lalu berbicara dengan harta, suatu hari ini Pak, Nabi SAW sedang membacakan Alhaakumut Takasur. Ya, Alhaakumut Takasur. Terus Nabi juga mengatakan, Qala ibnu Adam, anak Adam akan berbicara kalau berbicara tentang ayat ini, katanya Alhaakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Terus qala ibnu Adam, apa kata Nabi? Mali, mali, hartaku, hartaku. Karena kemegahan identik dengan harta. Tapi apa kata Nabi? Ya ibnu Adam, halaka min malika. Apa sih hartamu? Ma akalta fa'abnaita, maka hartamu tidak lebih dari apa yang kamu makan sampai habis. Sapiring tuang lamun teu saep, maka setengahnya itu bukan rezeki kita dan bukan harta kita. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kamu pakai sampai rusak dan usang. Dan yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa'amdoita, dan hartamu adalah apa yang kamu sedekahkan dan habis disedekahkan. Yang tidak sempat disedekahkan, yang tidak sempat dipakai, yang tidak sempat dimakan, itu bukan harta kita, Pak. Berarti bagaimana atuh? Berat nggak, Pak? Subhanallah, beratnya. Apa beratnya? Satu, memudahkan. Dikejar, Pak. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Yang kedua apa? Ngitung. Dihitung-hitung tuh. Ceng-celengan dina keme sabaraha, kebun aya sabaraha meter, rumah, peralatan dan sebagainya. Dua, ngitung. Yang ketiga apa? Menjaganya. Masya Allah, dijaga itu Pak. Subhanallah. Suatu hari ada seorang pemilik toko serba, Pak. Ada seorang pemilik toko serba dan tokonya banyak saat itu. Kalau yang saya tahu ada 3, mungkin 4, Pak. Ya, ada 4. Dan dia saat itu manual. Jadi keuangannya dia pegang sendiri, pencatatannya dia pegang sendiri. Tiap sore jam 5 dia turun dari rumahnya, keliling toko-tokonya dan terus diambil. Uangnya diambil, Pak. Setelah uangnya diambil, dibawa ke rumah dan dia lakukan pembukuan sendiri. Dari mulai ba'da Isya dia tulis, catat itu. Dan selesai ngitung uangnya sampai 3:30 pagi, Pak. Capek itu. Capek, subhanallah. Semakin banyak harta, wah, makin capek. Semakin tenang, semakin gelisah. Gelisah, Pak. Urang boga motor butut katoel ku batur ge, ngamuk. Ya, semakin besar yang kita miliki, semakin banyak yang kita miliki, semakin gelisah. Makanya kita harus menjaga. Dan terakhir, yang paling berat adalah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mending disedekahkan, mending disimpan. Mending disedekahkan, mending disimpan. Sedekahkan, Pak. Kumaha carana? Ibnu Abbas mengatakan ketika beliau memberikan tafsiran ada satu kalimat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata beliau, ini adalah nafkah seorang tua kepada keluarganya, itu adalah infaknya, Pak. Maka ketika Bapak sekarang punya anak, Pak, kurang kali modalan, sekolahan, biayaan. Terus kalau dia senang usaha, kasih modalnya bisnis. Kalau dia senang sekolah, jujurkan sekolah saluhur-luhurna. Kenapa? Setiap tetesan keringat yang kita berikan kepada anak kita, itulah infak yang akan menjadi ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah. Ustaz, budak sorangan mau budak batur atuh sok. Dasarua atuh banyak. Itu Rabbik firli teras dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nu teu boga budak? Saha nu ngadoakeunana, Pak? Oh, baru kita berpikir di situ Allah katakan waladun. Kalau anak sendiri dalam bahasa Arab ibnun. Anak perempuan bintun. Kenapa Allah katakan waladun? Artinya apa? Boleh jadi anak sendiri atau anak orang. Sanes anak domba pokoknya mah anak orang. Yang kita berkontribusi mensolehkan dia lalu dia mendoakan orang tuanya, maka kita masuk di antaranya. Maka bahagia Pak kalau hari ini kita memperjuangkan di situ ada TK, guru-guru yang mengajarkan, kita yang memperjuang untuk membangunnya, menyusunnya, menyiapkan dana. Kenapa? Karena kita sudah berkontribusi untuk menyolehkan banyak orang Pak. Subhanallah. Jadi lamun ditaroskan mana budak anjeun tuh loba kali abdi mah. Subhanallah, gitu ya. Jadi infak terbesar adalah ke keluarga. Nah, keluarga manfaatkan. Beres keluarga sendiri, keluarga saudara. Beres keluarga saudara, coba cari tetangga yang paling dekat. Kalau kita bisa mensolehkan mereka, lalu suatu hari mereka berdoa untuk orang tuanya, maka kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, itu mencelengan Pak, investasi namanya. Kenapa? Pada saat sudah tidak bisa bekerja masih memiliki penghasilan. Pada saat dia sudah tidak lagi bisa beramal soleh, tapi ada ganjaran, ada pahala yang akan terus mengalir selama perjalanan. Subhanallah. Hayong Pak. Hayong Pak. Sedekah heula beunghar heula. Heula. Jadi entong aya alasan, Ustaz cenah abdi teh hoyong sedekah eueuh keur disedekahkeunana. Bukan masalah uang, bukan masalah harta, bukan masalah makanan, tapi apa? Jiwa berbaginya ini yang harus tumbuh. Jiwa berbaginya ini yang harus tumbuh. Kita tidak memiliki uang untuk membantu anak-anak. Siapa tahu pada saat anak melakukan kesalahan, nah sini dipapagahan. Kamu jangan seperti itu. Itu sedekah bukan? Sedekah, memberikan nasihat itu adalah sedekah. Sehingga Nabi katakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah kita Pak. Subhanallah. Ya, ada satu ilustrasi Pak. Orang yang menanam di kebun, tebar benih sebanyak mungkin. Kenapa? Karena di antara sekian benih akan ada benih yang tidak tumbuh. Maka ketika kita menebar kebaikan, tebarlah kebaikan sebanyak mungkin. Karena boleh jadi di antara ribuan kebaikan, banyak yang mati karena ketidakikhlasan kita sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi ada di antara 1000 satu kebaikan yang betul-betul ikhlas kita lakukan. Tuh. Dan doa yang paling baik, sedekah yang paling baik ternyata tanpa kita sadari adalah mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain. Bapak lamun amok ka jelema didoakeun diumpat. Didoakeun dicarekan, Pak. Carek. Padahal Nabi yang dilakukan ketika ada orang yang ingin mencelakai dirinya didoakeun, Pak. Apakah orang yang didoakannya tahu? Tidak, hanya Allah yang tahu. Boleh jadi ketika kita mendoakan orang lain, boleh jadi itulah sedekah terbaik kita. Mau ya enak atas saya orang doakeun tika sebeleun. Mun aya jalmi tika sebeleun, sing beunghar sia. Itunya. Kalau ada orang nyebelin, sing soleh. Kenapa? Daripada ngumpat. Tapi baik kita doakan karena itu jadi sedekah terbesar. Apa akibatnya? Malaikat mendoakan dengan doa yang sama untuk kita. Subhanallah. Suatu hari saya bertemu dengan orang, Pak, ini menarik, usianya hampir 80, saat itu mungkin sekarang sudah lewat 80. Wajahnya Pak, dilihat wajahnya, ketika lihat wajahnya ketemu, Pak, hari Abah Yusuf sabaraha? Umurnya hampir 60. Maaf, 80. Saya kira umurnya 60, Pak. Seger gitu. Sehingga ada orang paruh baya datang 50 tahun, perempuan datang 50 tahun, terus datang ketemu Abah, ditangkap, Pak.
tangkep di belum si abah wanian gitu. Cenah da Yuswana ge sakotongeun abah cenah. Abah mah geus 80 tahun, eta teh budak abah cenah rencangan budak abah. Tak pantes we cenah da asa ka anak. Oh ya. Terus kesimpulan teh, apa sih rahasianya? Rahasia nama sederhana. Abah tidak pernah memiliki kedengkian di dalam hati, Pak. Sampai suatu hari, ai dengki teh naon, Pak? Dengki? Ya. Enak lihat buat orang lain enak dan enak lihat orang lain enak. Apa? Ketika orang lihat orang lain bahagia teh, gitu Pak. Apa yang beliau lakukan? Jadi ketika beliau punya tetangga, katanya punya saudara, mendapatkan rezeki, ada kabar baik, mungkin dia bangun rumah, mungkin dia beli mobil, terus dia datangi. Alhamdulillah, nuhun pisan tok tagale. Mudah-mudahan abah kabagiannya hiji waktos. Itu Pak yang dia lakukan. Kalau ada tetangganya naik jabatan, dia datangi, alhamdulillah, mudah-mudahan abah kita bagiannya berkah. Selalu didoakan. Ternyata apa? Nabi katakan ketika kita mendoakan saudaranya, malaikat mendoakan yang sama. Jadi lamun amuk kabatur rek dicarekan rek doakeun. Bener. Carekan Pak. Doakeun Pak. Nah, ini sedekah. Kenapa? Yang terpenting apa? Jiwa berbaginya ini nanti. Karena ketika sedekah nilainya bukan jumlah, Pak. Lihat saja nanti, nilainya bukan jumlah. Orang punya uang 1 juta, sedekah 100.000. Berapa persen? 10%. Orang yang punya uang 50.000 disedekahin semuanya. Berapa persen? 100%. Jumlahnya besar mana? 100.000. Nilainya besar mana? Besar yang 50.000. Jangan sampai nanti ada saudara kita yang tidak punya uang, mungkin dia punya uang 10.000 dan ini adalah penyambung nyawanya hari itu, tapi dia sedekahkan semuanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Boleh jadi jumlahnya mungkin lebih besar, tapi ternyata nilai kita belum apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berbicara tentang kurban lagi, itu wajib sunat, Pak. Wajib sunat. Wajib sunat, Pak. Ya, dari sisi hukum ini adalah sunnah muakkadah, kan begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita mengkaji dari sisi tauhid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang siapa yang memiliki kesempatan untuk bisa berbuka, ada rezekinya, peluangnya ada, tapi dia tidak melakukan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, dengan demikian maka ibadah kurban ini mudah-mudahan menjadi ibadah yang begitu bermakna buat kita semua. Ya, menjadi ibadah yang bermakna buat kita semua sehingga apa? Kita terdorong untuk menjadi pribadi yang berbagi. Ya, insya Allah hidup akan menjadi nikmat. Kenapa? Karena aura berbagi itu adalah aura keluar. Ya, aura untuk berbagi keberkahan dengan orang lain, aura untuk membahagiakan orang lain walaupun sekecil apapun. Terus berbagi. Akhirnya apa? Mastata'tum, jika sholat lamun teu tiasa ngadeg calik, ketika dia tidak bisa duduk berbaring, ketika dia tidak bisa berbaring maka terlentang dengan isyarat. Itu orang sholat, Pak. Begitupun ketika sedekah, mastata'tum, pertama jiwa. Ini Pak ya, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak sanggup dengan jiwa, turun harta. Tidak punya dengan harta, kullu salami alaihi shadaqatun. Setiap persendian yang ada di tubuh kita wajib disedekahkan. Itu enggak sempat karena kita punya tenaga yang sangat kecil sekali, mungkin hengker cek orang Sunda mah. Paling tidak apa? Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Datangnya kita ke masjid adalah sedekah kita, Pak.
Sehingga ada sesuatu yang diajarkan oleh Nabi ketika kita menemukan seseorang sholat sedang munfarid sendiri, Nabi katakan temani dia, karena itu adalah sedekah bagimu. Oh, meniatkan diri untuk menegakkan sholat berjamaah, ini adalah sedekah kita. Terus dan terusnya sampai terakhir Nabi turunkan lagi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum yang indah, wajah yang ceria yang kita berikan kepada saudara kita adalah sedekah. Jadi intinya bukan hartanya, bukan tenaga, bukan makanan, bukan apapun, tapi jiwa berbagi. Orang yang tidak bisa sedekah, kira-kira tersenyum kepada saudaranya mudah tidak? Orang yang tidak biasa sedekah, tersenyum kepada saudaranya bisa mudah tidak, Pak? Berat. Ya, kenapa? Karena jiwanya yang harus tumbuh. Ya, mudah menolong orang lain, mudah berbagi, mudah memberikan kebahagiaan, meneduhkan suaranya, meneduhkan ceritanya, meneduhkan kata-katanya, meneduhkan. Nah, ini jiwa-jiwa berbagi. Kenapa? Karena yang terpenting bagi dirinya adalah bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah perjalanan hidup akan menjadi mudah. Diawali dengan banyaknya saudara yang ingin dekat kepada kita, banyak orang yang ingin dekat kepada kita. Nah, hadirin jamaah ihwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita hadapi pada kesempatan ini, yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini memberikan makna. Memberikan makna yang sangat besar, memberikan dorongan dan memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita tumbuh menjadi pribadi yang memiliki jiwa untuk berbagi. Ya, kenapa? Karena kalau auranya sudah keluar, insya Allah hidup akan menjadi nikmat. Auranya keluar karena tidak lagi memperhatikan apa yang masuk ke dalam dirinya. Kalau kita meniru Rasulullah mungkin terlalu berat gitu ya. Tapi memang Rasulullah yang menjadi contoh kita. Apakah ketika Rasulullah dicelakai langsung dia marah? Nah ini Pak ya, perjalanan yang luar biasa. Rasulullah ketika dicelakai itu enggak marah. Sampai suatu hari pada saat beliau datang ke Taif meminta suaka dari orang Taif karena diusir dari Mekah, dia berangkat ke Taif. Dan ternyata setelah di Taif ditolak mentah-mentah. Dan bukan hanya itu. Ya, yang saya baca dalam sejarah ketika pulang dari Taif, Bapak pernah lihat film Cowboy? Ada bandul untuk mengikat tali orang yang sedang berlari. Nah, itu dilempar Pak, ternyata ketika Rasulullah pulang dari Taif itu dilempar sampai kakinya terikat lalu jatuh. Dan setelah jatuh apa yang terjadi? Diambil batu dan dilempari ke kepala beliau. Dilempari batu sampai akhirnya berdarah. Dan ketika berdarah turun malaikat Jibril, wahai Rasulullah, seandainya engkau menghendaki gunung Uhud ditimpakan kepada orang Taif, Allah sudah mengizinkannya. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dan aku masih berharap ada 1-2 di antara turunan mereka yang nanti bisa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlalu tinggi, paling tidak ini menjadi gambaran buat kita semua. Tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tumbuh menjadi pribadi yang betul-betul care dan mendahulukan orang lain daripada mementingkan diri kita sendiri. Kenapa hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Pesan yang tersirat dalam hal ini adalah rawat hati kita, jaga hati kita, karena sesungguhnya yang akan kembali adalah hati kita. Tubuh kita ketika dihina, maka tubuh ini akan kita tinggalkan. Keadaan kita pada saat direndahkan oleh orang lain, maka keadaan seperti apapun akan ditinggalkan. Tapi hati kita akan kembali kepada Allah, jiwa kita akan kembali kepada Allah. Maka dengan demikian, seandainya kita tumbuh menjadi pribadi yang seperti ini cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan nanti ibadah kurban menjadi satu gambaran indahnya ruhani seorang muslim, indahnya kebersamaan, persaudaraan di antara sesama kita semua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan hidup kita, dan dengan demikian maka mudah-mudahan ya semua hal yang ada pada diri kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 3 poin pentingnya. Yang pertama adalah syiar,
mari kita hidupkan syiar kita. Jadi topiknya bukan daging, tapi apa? Syiar. Sehingga orang melihat keindahan dari ibadah kurban ini. Yang kedua adalah syukur. Tumbuhkan rasa syukur di dalam diri dengan karunia dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tinjauan akidah. Ternyata ibadah kurban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, dengan segala hal yang mungkin tidak berkenan, dengan segala hal yang mungkin tidak cocok dengan apa yang ada dalam hati bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Tapi saya berbangga dan berbahagia karena ternyata Allah memberikan ketentraman kepada kita semua. Buktinya apa? Tidur kita semakin nyenyak. Alhamdulillah. Sakit itu bagaimana? Terima kasih, Masya Allah. Ini episode keduanya Ustaz Naswi ya. Dan sebenarnya sudah dibahas sangat mendalam oleh Ustaz. Barangkali kita masih ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Biasanya Ustaz ada pertanyaan dari jamaah. Mangga silakan dari Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Kayaknya sudah nikmat semua ya. Sudah nikmat semua tidur ya. Kalau memang tidak ada, kita tutup saja Ustaz dengan doa. Mangga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya, berbekas dalam hati dan pikiran kita. Kalaupun tidak semua, tapi mudah-mudahan ada 1-2 kata yang tertancap di dalam hati dan ini menjadi oleh-oleh kita untuk pulang. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah perkenankan harapan kita yang baik dan kita dituntut untuk semakin paham dengan hidup ini yang sebenarnya, sehingga hidup menjadi sumber kebahagiaan buat kita semua. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ampuni kami jika kami salah. Ampuni kami jika kami salah dalam bertindak dan berpikir, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini membuat kami terlena dalam hidup ini sehingga kami lupa bahwa kami akan pulang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau titipkan harta kepada kami, maka jadikanlah harta itu ada dalam genggaman tangan kami, ya Allah, sehingga kami memiliki keleluasaan untuk membelanjakan harta-Mu di jalan-Mu, ya Allah. Jangan Kau tanamkan harta itu dalam hati kami sehingga kami terikat dengan harta itu, ya Allah. Ya Allah, tanamkan rindu dalam diri kami untuk kembali kepadamu. Tanamkan rindu dalam diri kami untuk meraih ridho dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam naungan kasih sayang-Mu dan kumpulkanlah kami di tempat yang Kau ridhoi, Jannatul Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar adanya dan berikanlah kami kekuatan untuk berpijak dalam kebenaran, ya Allah. Tampakkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, ya Allah, dan berikanlah kepada kami hidayah serta taufik sehingga kami bisa menghindarkan diri dari kesalahan itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sekecil apapun, ya Allah. Berikanlah kami setetes kebahagiaan kami menjalani kehidupan selama di dunia ini, ya Allah. Dan berikanlah kami limpahan kebahagiaan yang Kau janjikan pada saatnya kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.